Halo, saya Mezar. Saya ilustrator dan desainer grafis dari Palembang. Estetika yang menggulung palet warna kegelapan, era kemasan seni fantasi abad 19, Art Deco dan Art Nouveau selalu menjadi benang merah saya ketika membuat karya. Saya Mezar, saya ilustrator dan desainer grafis. Kalau kesibukan sekarang paling ini sih Kak, buat ilustrasi sama ngerjain cover-cover band akhir-akhir ini. Kalau perkenalan awalnya tuh ini sih Kak, jadi aku kelas 3 SMP tuh punya kawan, dia juga buat graffiti kayak itulah pokoknya. Jadi dia juga itu personil awalnya Black Hawk tuh, Rama. Nah jadi aku kenal dia buat graffiti, terus gambar-gambar lah. Jadi aku tertarik mulai dari SMP mungkin. Iya. Mungkin ini basic Kak. Sebenarnya karena mungkin dari ketertarikan, terus ngelihat aku juga kan sering ngeliatin poster-poster gigs awalnya. Nah itu jadi pengen nyobain kayak itu buat gambar dan segala macam. Jadi akhirnya terjunnya ke desain, ya desain grafis. Kalau sekarang aku lebih sering ini Kak, lebih sering buatin artwork tapi dengan tema Art Nouveau, Art Deco, kayak desain-desainnya Harry Clark, Kay Nielsen, pokoknya di zaman-zaman abad 19 lah. Jadi itu tuh zaman kemasan ilustrasi lah mungkin. Jadi aku mungkin benang merahnya di situ. Iya. Kalau tantangan sih sebenarnya mungkin nggak terlalu banyak ilustrator mungkin di Palembang kan. Ada banyak ilustrator tapi mungkin jauh umurnya dari aku kan. Kayak ada Aulia Effendi dulu. Mungkin lebih ke kurangnya ini sih banyak ilustrator itu. Jadi agak kurang banyak tempat untuk ini sharing. Pasti itu Kak, kalau berkembang tuh pasti ya. Karena kan mungkin dari kawan-kawan juga banyak yang mulai buat ilustrasi, kebanyakan sekarang tuh pasti berkembang itu. Mungkin kalau di Palembang tuh butuh ini sih Kak, art space, terus kegiatan-kegiatan seni lah yang lebih sering. Itu sih sebenarnya untuk ngebantu support ilustrator sama pokoknya desainer grafis, ilustrator dan pekerja kreatif yang lain lah. Iya. Kalau tahun kemarin tuh sempat kolaborasi sama Maternal Kak, karena ada pameran aku juga di Bandung sama Palembang. Itu kolaborasinya bentuknya t-shirt. Jadi ya kolaborasinya sama Maternal. Terus kalau untuk band, terakhir aku buatin merchandise untuk Denisa. Sama terakhir juga buatin t-shirt juga untuk Isolation. Jadi yang punyanya tuh vokalisnya Pulavel. Dia punya brand namanya itu Isolation Man. Itu terakhir. Kalau di Palembang sendiri Zat? Kalau untuk di Palembang belum Kak. Untuk kolaborasi ini. Kalau sekarang tuh aku lagi senang, jadi untuk referensi tuh aku lebih senang Harry Clark, terus Kay Nielsen, terus Dante Gabriel Rossetti. Rata-rata tuh artis-artis di abad 19 lah. Jadi artis-artis yang di Art Nouveau, terus Art Deco. Tapi benang merahnya itu ada di 3 itu. Harry Clark, Kay Nielsen, terus si Dante itu. Kalau untuk di Indonesia sendiri, ya? Kalau di lokal paling Danu sih Kak.
dan dari grafis terus dari ilustrasinya tuh lumayan banyak inspirasi aku. Kalau proses kreatif yang pastinya tuh aku lumayan banyak ngumpulin ini dulu Kak, referensi, terus layout yang penting tuh. Layout karena setiap yang aku buat tuh harus tahu dulu layoutnya kayak mana. Itu sih sebenarnya. Tapi kalau untuk proses yang lainnya seberjalannya. Kalau makna sih tidak sih Kak. Kadang kalau makna untuk artwork tuh tidak banyak sih. Tapi yang penting benang merah tadi aku tuh selalu matiin ke beberapa karakter-karakter itu, terus aku mix sama yang aku seneng deh. Iya sih, itu lebih tepatnya Kak. Tempat aku dulu tuh pengen buat produk-produk baju sebenarnya. Buat produk baju, pengen belajarnya di sablon kan, di sablon terus dipakai. Nah, mungkin di situ tuh Amerika itu tempat belajar sih sebenarnya. Iya. Dulu waktu awal-awal Amerika tuh ini sini Kak sempat ngikut-ngikutin kayak tuh desain-desain brand-brand lain lah. Tapi seberjalannya sekarang lebih matengin tema buat produk-produknya. Jadi Amerika itu sekarang lebih desain-desainnya lebih ke Bauhaus kayak brand-brand KFM. Terus kalau di lokal tuh adalah Cream brandnya Danu yang kayak itulah. Jadi tema Amerika sekarang tuh Bauhaus, futuristik yang kayak itu. Kalau di Palembang belum tahu juga Kak kalau untuk menghidupi itu. Tapi kalau untuk sekarang tuh kan lumayan enak Kak kalau untuk nawarin karya. Tapi yang memang masuklah kita nawarin ke band-band yang sesuai dengan desain gitu lah. Jadi lumayan menghidupi lah. Jadi kalau aku tuh Kak lebih ke nawarin desain awal-awalnya, terus lumayan banyak yang tahu, terus banyak yang kontak di email, terus di DM, yang kayak itulah. Berarti media sosial sangat mempengaruhi ya? Penting konsisten lah. Dulu pernah ini sih Kak, garap cover album Split. Jadi ada band Dungeon Scene kayak itu nah. Jadi dia tuh Split, jadi dirilis oleh label God Over X. Nah, jadi aku tuh ngelayout vinyl itu, tapi pakai obi Jepang itu. Kan pertama kali itu tuh ada obi itu tuh. Jadi aku layoutnya lumayan rumitnya itu. Jadi nyari font dewe, terus layoutnya dewe, itu sih yang lumayan rumit. Kalau pameran itu tuh waktu itu 2023 pamerannya, tapi kepengen pamerannya tuh sudah mulai 2022 Kak. Jadi aku tuh sempat lihat-lihat art space di Bandung kan untuk pameran. Terus ketemu Temporal. Dah, seberjalannya langsung pameran gitu. Nah, Dan itu juga dibantu support sama Mataram. iya. Yang ditampilkan waktu itu ada karya 15 karya, terus ada art print, ada t-shirt, terus ada produk Pulau Tanggo. Jadi aku tuh buat karya-karya aku tuh aku jadiin Pulau Tanggo kayak itu Kak. Media utamanya tuh. Media utamanya sih. Jadi Orde Abis tuh ini sih Kak, apa nih, jurang kegelapan lah. Jadi kalau artinya tuh jurang kegelapan. Tapi kalau aku maknanya tuh karena emang ilustrasi aku tuh di zaman dulu, terus aku main ke lagi di zaman sekarang. Jadi aku ngambilnya tuh Orde Abis tuh sebagai karya yang balik lagi kayak itulah. Jadi rencananya tuh aku tuh mau pameran juga Kak di tahun ini kan. Tapi belum pasti untuk tanggalnya. Yang pastinya Orde Abis tuh aku agendain untuk 1 tahun sekali. Ribet tuh yang pastinya banyak sih Kak. Kalau kemarin tuh kendalanya aku cuma di transport. Jadi karena aku peginya dewean terus baliknya dewean, banyak barang-barang yang ketinggalan, yang kayak itulah. Mungkin di situ ribetnya tuh. Tapi kalau untuk karya udah ada keribetan sih Kak. Karena aku juga nyiapin temanya dari lama, terus aku sudah mulai sketsanya dari lama. Paling di transport, terus ya transport sih. Karena aku lumayan banyak
bawa barang. Terakhir kemarin aku kontak sama kawan-kawan di Malang, mau pameran di situ kan. Mereka sudah ACC, tapi aku tinggal ngefixin tanggal lah. Kalau sudah pasti tanggalnya, baru mereka ngorganize di situ. Project ke depan yang pasti pameran di tahun ini. Kalau mungkin tanggalnya sudah pasti pameran. Terus mungkin ini sih Kak, project ke depannya tuh pengen buat produk 3D tapi dari desain aku. Ini sih. Kalau bermusik? Bermusik sekarang seberjalannya Be. Iya. Album nggak juga? Kemarin terakhir ngeluarin EP, tapi nextnya bakal lagi garap album. Ameriket ke depan, kalau untuk baru-baru ini mungkin rilis produk kolaborasi sama Iris, terus produk-produk yang lain tapi dibarengin juga sama Iris. Terus setelah Iris bakal kolaborasi lagi, tapi itu baru timelinenya, belum tahu. Yang pasti bakal kolaborasi sama artis. Jadi Ruang Sinema tuh ini Kak, kami tuh nampilin film-film public domain, film-film yang sudah ada copyright yang bisa kami komersial ke. Tapi keuntungannya tuh memang untuk kami pameran. Jadi tahun ini nih tahun KMDGI. KMDGI itu pameran desainer grafis seluruh Indonesia. Tahun ini ada di Jogja. Jadi kami tuh perlu banyak biaya kan. Jadi kami membuat Ruang Sinema itu untuk ngumpulin biaya untuk pameran. Terima kasih. Saya Meizar di Sot Media.